Ada yang bilang bahwa gebrakan Deddy Mulyadi dalam mengawali kiprahnya sebagai Gubernur Jawa Barat hanya sekedar pencitraan semata. Sedangkan para pendukung beliau tentu saja sangat membanggakan upaya yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi, terutama dalam mengatasi permasalahan lingkungan, antara lain penanganan masalah konservasi dan normalisasi sungai, masalah pertanahan terkait sertifikasi tanah di daerah aliran sungai dan laut, serta masalah lainnya seperti pengamanan terhadap perilaku organisasi masyarakat yang menghambat investasi. Terjadinya pro kontra di masyarakat tersebut cukup beralasan, dan setiap pendapat tentu saja memiliki argumentasi masing-masing. Bagi yang pro terhadap kebijakan Deddy Mulyadi dan pendekatan pelaksanaannya, barangkali kini saatnya menemukan pemimpin yang sesuai dengan harapan, yang selama ini kurang menyentuh kebutuhan masyarakat. Sedangkan yang kontra, barangkali ada trauma yang mendalam sebagai respons atas suatu janji-janji pemimpin terdahulu yang tidak kunjung dilaksanakan, atau pelaksanaannya tidak menyentuh akar permasalahan, sehingga masyarakat masih saja terdampak akibat penanganan yang tidak sesuai harapan, seperti banjir misalnya. Contohnya, ada tokoh atau pemimpin terdahulu yang senangnya umbar janji saat kampanye maupun saat berkuasa, seperti janji-janji berikut. Mau produksi mobil SMK, nggak jadi diproduksi. Tidak mau impor, malah impornya lebih banyak. Mau mengatasi banjir, malah banjirnya tambah besar. Gak mau hutang lagi, malah hutangnya tambah banyak. Mau berpihak kepada rakyat, malah mendukung oligarki. Dan masih banyak janji-janji lain, tapi bohong. Ada juga tokoh atau pemimpin terdahulu yang sukanya belusukan dan marah-marah, tapi tetap saja nggak jalan. Contoh, marah-marah di tempat timbang berat kendaraan, tapi masih aja kejadian. Marah-marah di jalan yang rusak, tapi tetap saja jalannya pada berlobang, bahkan kayak kubangan. Dan masih banyak contoh pemimpin yang sukanya marah-marah. Ternyata semuanya hanya terjadi di media sosial dunia maya, bukan di dunia nyata. Jadi wajar aja sih kalau ada sebagian orang yang meragukan keseriusan Deddy Mulyadi. Selain trauma masa lalu, barangkali mereka juga melihat bahwa Deddy Mulyadi itu adalah seorang entertainer. Di dunia maya disebut KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Menurut saya pribadi, kita harus objektif dalam menilai seseorang. Jika yang dilakukannya baik, maka kita harus jujur mengatakan bahwa itu memang baik. Begitu pula sebaliknya, jika yang dilakukan itu tidak baik, maka kita harus berani mengatakan itu tidak baik. Subjektivitas itu perlu, tapi tidak boleh berlebihan. Jangan sampai kita membenci atau mencintai atau memuja seseorang itu secara berlebihan. Karena ada pepatah yang mengatakan, cintailah kekasihmu itu sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat nanti ia akan menjadi musuhmu, dan bencilah musuhmu itu sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu. Allah berfirman, sebagaimana dimuat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216, kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan. Sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci, dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu, padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu, padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedang kamu tidak mengetahuinya. Akhirnya saya ingin mengajak kita semua, baik yang kontra maupun pro, mari kita doakan semoga pemimpin kita diberikan kekuatan dan kesehatan, amanah dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, jujur dalam mengelola organisasi pemerintahan, dijauhkan dari perbuatan kemungkaran, dibebaskan dari perbuatan korupsi, mampu menegakkan keadilan, berpihak kepada rakyat fakir dan miskin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman lainnya. Yang subscribe, saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmaninya, diterangi hatinya, diluaskan rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin.